Hai guys, we're back on Self Talker today bareng sama Sako di sini dan tentunya dengan interesting guys. Hari ini ada Ai dan juga ada Lutfi. Give close dulu dong. Oke, Mantap. Ai apa kabar? Alhamdulillah kok baik sehat. Alhamdulillah ya. Perbalapan masih aja sampai hari ini. Alhamdulillah masih lah Masih. rutinitas. Oke, bagus lah karena apa ya perbalapan tuh dunianya Ai banget lah ya gitu. Wah, bisa. Lutfi gimana Hobi-hobi. Lutfi? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, aman. Bogor aman Bogor. Bogor Aman. aman lah ya, Bogor selalu gitu loh. Oh ya Lutfi terus Pengen ke Pila lah. kakak meninggal ya kita doakan aja semoga ditempatkan di sisi yang baik gitu loh. Iya, kesana. Oke guys, jadi hari ini Soft Talker nggak akan membahas soal tentang hidup ya, tentang hidup, karakteristik orang yang biasanya Sako bahas gitu loh. Tapi kali ini kita akan ngebahas sedikit we will talk about the interesting place gitu loh, yang sangat menarik gitu loh di Bandung sendiri, terutama yang kita bahas hari ini gitu loh. Nah, mungkin anak muda zaman sekarang agak sedikit lupa lah ya soal tempat-tempat yang bisa dibilang sebagai pelopor pertama, yang kedua bisa dibilang sebagai sejarah gitu loh. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang pariwisata yang ada di Bandung, yaitu adalah Saung Angklung Ujo. Udah pernah ke sana belum, Alhamdulillah udah pernah kok waktu gua SMA kelas 2 kalau nggak salah. Tadi tur. Lutfi udah pernah ke sana? Kebetulan sih gue belum. Jadi gue pengen tahu nih. Ada apa sih satu. Nah, karena kebetulan gue juga belum pernah ya. Enggak, belum pernah sih. Maksudnya mungkin ada perbedaan lah Saung Angklung Ujo yang dulu dengan yang sekarang itu. Karena gue ke Saung Angklung Ujo tuh baru banget di tahun 2020. Demi Allah ya, nggak bohong. 2021 baru pertama kali ke sana gitu. Tadi kan lo bilang, lo pernah ke sana waktu pas zaman SMA ya? Ya. Nah, Nanya. Hah? Enggak Gimana? lanjut. Oh ya, waktu kalau nggak salah 2015-2014 lah ya. Kurang lebihnya gue waktu study tour ke Saung Ujo, lihat pementasannya gitu, langsung seru banget. Soalnya gue ingat waktu SMP juga penilaian seni budaya, kalau nggak salah gue main angklung, Iya. terus Lu bisa main ya angklung? kan, bisa kok. Dari SD gue main angklung terus. Keren emang. Terus? Ya waktu gue SMA ke Saung Ujo, intinya gue ikut flashback ke SMP dan SD juga. Oh. Intinya seru banget lah, itu budaya yang harus diwarisin gitu, dan di Saung Ujo juga itu diperjualbelikan sih. Iya, apalagi nggak tahu sih ya kalau misalkan sekarang beda atau enggak. Coba kalau misalkan sekarang tuh gue kesana tuh karena yang pertama karena gue nggak ada apa ya, gue nggak ada ketertarikan untuk datang ke tempat pariwisata kecuali tempat-tempat bersejarah. Kalau misalkan hal itu beda lagi ya. Kalau misalkan ini kan pariwisata pure ya, di mana kita disambut oleh beberapa disambut dan juga disuguhkan gitu ya oleh beberapa ya alat musik tradisional dan juga musik-musik yang sedikit agak-agak tradisional mungkin ya, karena kita hidup di bidang modern jadi agak sedikit gimana gitu di kuping kalau misalkan gue pribadi gitu loh. Nah, gue kesana tuh karena di situ tuh udah ada di sana tuh ada satu coffee shop yang dimana temen gue tuh datang sana. Niat awalnya tuh gue datang sana hanya untuk silaturahmi sama orang ini gitu loh. Setelah silaturahmi datang ke sana, dan maksudnya itu pertama kalinya gitu loh gue datang ke sana, dan memang tempatnya ternyata bagus ya gitu. Maksudnya bagus dalam arti kayak si infrastrukturnya tuh interiornya tuh masih bener-bener dari bambu. Dan apakah masih sama seperti itu nggak dulu tuh? Dan pakai bambu. Dulu masih sih. Ya, semua dari bambu, sekelilingnya bambu itu. Masih sama berarti. Masih sama. Sama yang sekarang ya kan? Iya. Nah, gue mau nanya nih, ketika lo datang ke sana study tour gitu, lo disuguhkan dengan apa?
gue disuguhkan dengan pementasan angklung gitu kan. Jadi pertunjukannya itu sore Oke. dan sore. Berapa kali diadakan pertunjukan khusus gitu. Dilakukannya pada pagi atau siang hari, ya tergantung pengunjung lah gitu kan. Oh. Ya. Pada saat itu bayar nggak? Kalau nggak salah gue bayar sih, cuman udah bayarnya ke sekolah sih. Oh, oke, udah termasuk dari Iya, biaya udah sekolah lah ya, termasuk sekolah. daring ya waktu itu. Tahun 2015 juga ya kan, udah lama. Tapi gue waktu kesana, Dan di Saung Ujo juga nggak angklung doang loh. ada apa aja? Itu ada arumba, ada calung dan lainnya gitu. Alat tradisional musik lainnya nggak hanya angklung gitu. Iya. Oh, berarti nggak cuma angklung aja ya? Ada yang lain Enggak juga. cuma Tapi angklung. kita di sana bisa nggak sih, apa namanya? Bisa ikutan mainin angklungnya juga gitu, atau mainin ikut tampil? Justru bisa. Gue waktu nyampe sana, gue langsung mainin. Ya iseng-iseng kayak gitulah sembari nunggu pementasannya gitu. Pas sorenya gitu. Tapi lu di sana dikasih pembelajaran juga nggak sih, edukasi bahwa main Dikasih tuh. yang benar kayak gimana? Iya, dikasih. Oke. Ini kunci D, kayak angklungnya kan bertahap, ada yang dari kecil, menengah, gede, kayak gitu kok. Dikasih pemahaman juga dari Saung Ujonya. Dari yang gue baca ya, maksudnya mungkin beberapa teman-teman juga di sini agak sedikit baru lah mendengar hari ini gitu. Jadi Iya. yang beberapa hal yang gue baca soal si Saung Angklung Ujo ini sendiri itu, ternyata didirikan pada tahun 1966. Nah, didirikannya itu oleh Ujo Ngalagena gitu loh. Nah, dia itu sendiri adalah pemilik sekaligus pemilik nama juga dulu. Di zaman dulu tuh dia yang mengajarkan loh. Dia yang, maksudnya bagi gue anak muda gitu, ini adalah hal menarik ya gitu loh. Hal menarik yang bisa digali ulang lah ya gitu loh. Ternyata dari sejarahnya gitu loh. Yang pemilik Saung Ujo ini sendiri, atau biasa kita bilang kakek Ujo gitu ya sekarang gitu loh. Gue udah pernah ketemu dia waktu itu, dan enggak, gue gak ketemu. Orang ada. Udah meninggal kan tahun 2001 ya kan? Ya lu 2001 berapa tahun kok? Ya. Mungkin anaknya ya, anaknya yang ini, terlalu yang meneruskan. Terlalu hiperbola. Yang meneruskan anak-anaknya kan? Ya, anak-anaknya. Nah, jadi si tempat Saung Ujo ini sendiri itu dikelolanya bukan by business development loh. Maksudnya kayak ternyata si Saung Ujo ini sendiri itu dibentuknya oleh, maksudnya bukan bentuknya, diurusnya tuh struktur organisasinya itu dibentuk oleh keluarganya. Bahkan sampai cucu-cucunya yang sekarang yang mungkin seumuran kita gitu loh, seumuran kita tuh mereka masih mengurusi gitu loh. Dan salah satu temen gue tuh, temennya cucunya, yaitu Sandi Ujo gitu. Sandi Ujo ini dia salah satu marketingnya juga kalau nggak salah di sana. Nah, temen gue itu ada namanya Amel, dia tuh sebagai dirijennya di sana gitu, dirijen di Saung Ujo ini gitu. Dan uniknya lagi adalah ternyata yang mengelola adalah keluarganya sendiri gitu. Itu sih. Nggak ada keterlibatan orang lain berarti ya? Iya betul, tanpa adanya keterlibatan orang. Mungkin ada sih, tapi nggak ada beberapa lah. Nggak secara keseluruhan gitu loh. Keren aja gitu kalau misalkan kalian search di Instagram tuh bisa gitu loh. Kalian search aja gitu Ujo gitu ya, UDJO gitu, nanti pasti ada muncul gitu loh. Dan itu tuh beberapa orang itu tuh adalah keluarganya dari Saung Angklung Ujo ini gitu loh. Nah, Pi, ada ketertarikan nggak sih, atau emang si Saung Angklung Ujo ini nggak usah dikembangkan, atau menurut lu gimana? Menurut gue sih ya. Kalau dengar gue sama Ain, apa? Ketika lu dengar penjelasan gue sama Ain, gimana nih dari lu sendiri gitu loh? Lu belum pernah kesana dan lu nggak tahu Saung Angklung Ujo itu apa gitu loh. Menurut gue sih ya, budaya kayak begitu tuh harus kita lestarikan banget loh, karena sekarang tuh kan udah mulai menurun banget kan, udah mulai benar-benar nggak kenal sama, mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu cara pakai angklung atau apa gitu kan, makanya ya kan sebaiknya sih yang kayak gini-gini tuh harus dinaikin lagi gitu. Ya, gue setuju sama itu.
setuju banget sama itu. Karena apa ya, anak muda kayak kita nih gitu loh, yang dulunya mungkin pernah ke sana, tapi setelah itu kita melupakan hal itu gitu loh. Karena tempat ini tuh sudah menjadi, memang bukan menjadi tempat favorit, pariwisata favorit, tapi tempat ini tuh bisa jadi sebagai tempat yang legendaris. Maksudnya legendaris adalah ketika dia suatu tempat atau seseorang sudah menjadi legenda, mungkin dia akan dilupakan fisiknya gitu loh. Tapi secara tidak langsung memorisnya tuh masih ada di otak kita, kayak oh gue pernah nih main di Sangkulung Ujo gitu loh. Gue pernah nih datang ke sana dan ngelihat si pertunjukannya secara langsung ya kan. Yang kayak gitu-gitu tuh yang emang benar-benar harus di up lah gitu loh, entah itu. Sekarang kan udah ada platform Instagram gitu loh, udah ada platform YouTube gitu loh. Cuman masih ada lah beberapa orang yang belum mau meningkatkan awareness-nya kepada pariwisata yang ada di Indonesia sendiri soalnya gitu loh. Nah, tapi mungkin anak lebih di jazz ya daripada angklung. Iya, betul. Karena gini loh, si uniknya lagi nih, si Saung Angklung Ujo ini tuh memadukan alat musik tradisional dengan dengan musik-musik modern. Nah, itu sih yang bikin gua keren gitu, karena gua datang sana terakhir tuh mereka lagi mainin lagunya Malik kalau nggak salah, tapi emang bener-bener alatnya tuh pure tradisional. Itu sih yang bikin jadi menurut gua keren ya. Gitu loh. Nah, tapi menurut lo nih, apakah menurut lo pribadi gitu lo mau lagi nggak sih datang ke sana? Ini jujur aja. Kalau menurut gue pribadi sih ya, kalau ada waktu dan rezeki, gue pengen sih ke sana. Soalnya gue dari dulu, alhamdulillah sampai sekarang masih ingat itu mainin angklung. Jadi yang kiri dipegang di ujung batang angklung, yang tangan kanan di bawah, digoyangin gini tuh seru. Jadi pas dirijen memainkan itu lah ya. Memainkan itulah. Pokoknya gue tetap konsen di kunci mana nih gue mainnya gitu kan. Gitu. Pokoknya seru banget kok. Apa sih namanya? Lu datang di sana tuh nggak mungkin sia-sia lah ya. Lu bakal datang ke sana pulang membawa ilmu lah asalnya kan. Nah, alhamdulillah. Ya, oke sih. Ya keren sih. Maksud gue ya memang betul si Saung Angklung Ujo ini tuh harus tetap dikembangkan, diadakan, dan namanya akan terus harus diharumkan gitu loh, terutama di Bandung sendiri, di orang Bandung sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan ke kita siapa lagi gitu loh. Oke, mungkin segitu aja lah ya kita ngobrol gitu loh. Nah buat teman-teman semua di luar sana yang memang pengen datang atau penasaran apa yang kita omongin, karena apa yang kita omongin tuh masih di permukaan ya. Masih sedikit lah. Buat kalian yang kepo bisa langsung datang aja ke jalan apa ini? Ini tuh kalau nggak salah Saung Ujo tuh Jalan Padasuka nomor 118 Bandung Timur. Bandung. Jalan Padasuka. Ya, Bandung Timur. Di Bandung. 100. Karena bisa search di internet, bisa search juga di Instagram gitu, banyak platform juga gitu. Kita sebagai anak milenial harus tetap melestarikan lah beberapa part di mana tradisional tuh adalah, harus ingat gitu, tradisional tuh adalah pondasi kita sampai akhirnya kita bisa menjadi modern juga sekarang gitu loh. Nggak semata-mata kita sekarang tuh karena tiba-tiba sekarang gitu loh. Karena kita melewati beberapa part, dan di mana ya orang-orang anak-anak muda sekarang mungkin sudah mulai hampir melupakan, tapi ya kita harus tetap mencari tahu lah seenggaknya gitu. Kita harus kepo untuk beberapa hal ini gitu loh. Dan ya, kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, kalian suka dengan section ini gitu loh, membahas soal tempat-tempat pariwisata yang ada di Bandung atau di kota manapun, bisa langsung komen aja di bawah gitu loh. Dan juga buat kalian yang mau follow Instagram kita, bisa ada di rsk.n. Ai Brata Maulana. Lutfi? Di Azharan Lutfi Hadi. Oke, itu dia gitu loh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan kalian ingin nunggu video-video selanjutnya, itu bisa ada di hari Sabtu ya, akan up terus gitu loh, up to date terus gitu loh. Dan kita nggak cuma ngebahas soal pariwisata aja, tapi kita juga membahas soal fenomena-fenomena yang terjadi pada anak muda sekarang dan tren-tren yang sedang naik sekarang gitu loh. Pokoknya stay tune terus di channel ini. Pokoknya ya, Atlas Minarlis, ya we signing out. Bye.